Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Mari di pagi hari ini kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam pribadi Sang Firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Ajar kami di pagi hari ini ya Tuhan untuk menyadari kelemahan kami, untuk menyadari ketidakmampuan kami. Kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ajar kami Tuhan ketika hari-hari duka datang di dalam kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak merasa ditinggalkan, merasa sendiri, merasa terpuruk, karena kami sadar dan tahu Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah penghibur yang selalu menguatkan diri kami, pribadi kami setiap hari. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk memahami firman-Mu pagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita mengalami kehilangan yang menyakitkan di dalam hidup kita, apakah itu peristiwa yang baru-baru saja terjadi hari ini, atau peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang silam, kita diberikan pengharapan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, Tuhan ingin menyembuhkan kita dan menuntun kita ke tempat di mana kita bisa kembali menikmati hidup. Kita memang perlu berduka dan kita bisa melakukannya dengan cara-cara yang sehat, yang bisa menjaga kita agar tidak terpaku pada kepedihan kita dan memungkinkan kita untuk sembuh dan terus maju. Saat kita menderita kehilangan, kita perlu melewati proses kedukaan. Sungguhnya satu-satunya cara untuk mengatasi rasa kehilangan adalah dengan berduka secara benar. Berbuat demikian merupakan cara yang penting untuk mengurus diri kita sendiri. Alasan berduka adalah sehat, karena masalah-masalah kita akan menghadapi kita jika kita tidak menghadapinya. Cepat atau lambat, masalah-masalah kita akan mengejar kita jika kita tidak menghadapi masalah-masalah itu dengan jujur dan membenahinya. Berduka memang sulit dan menyakitkan, tetapi Tuhan akan memberi kita kasih karunia untuk melakukan itu, dan Dia akan menyertai kita dalam mengarunginya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian dari kedukaan yang sehat adalah jujur menghadapi kehilangan tersebut. Dan justru kita harus merangkul kepedihan kita. Tuhan beri kita pembuluh air mata karena ada alasannya. Dia tahu kadang kita perlu menangis. Dan menangis itu sehat. Menangis bukanlah tanda-tanda kelemahan. Menangis adalah bagian dari proses penyembuhan dari kejadian-kejadian dan situasi-situasi yang menyakitkan. Berbicaralah kepada Tuhan atau seseorang yang kita percayai tentang perasaan kita. Jika kita seorang Kristen dan tengah mengalami kesulitan, ingatlah bahwa menangis hanya boleh berlangsung satu malam, tetapi sukacita akan datang di pagi hari menurut firman Tuhan. Tuhan adalah penghibur kita, dan Dia mempunyai rancangan-rancangan yang baik bagi masa depan kita. Kita disarankan agar kita terus menjangkau orang-orang lain yang terluka hatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal ini memang mungkin tampak aneh, tetapi sebagian dari kesembuhan dari duka yang kita alami akan didapatkan saat kita menolong orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Kudus,
Kami ucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, ajar kami di pagi hari ini untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh meletakkan segala kehidupan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kami sadar ketika kami menapaki hari-hari ini sendiri tanpa Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang sangat rapuh dan mudah jatuh dalam berbagai pencobaan. Ajar kami Tuhan untuk berduka hanya satu malam saja, sehingga sukacitamu akan datang di pagi hari. Yalah Roh Kudus, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Amin. Shalom, semangat pagi.